Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Ardiansa ingin mewawancarai seorang usahawan penjahit tailor. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak? Nama saya Suwardi. Panggilan saya di toko Iwan. Karena teman-teman suka memanggil Iwan doang gitu. Oh gitu. Saya di sini izin Pak untuk mewawancari Bapak tentang usaha Bapak, boleh? Boleh. Boleh. Di sini saya punya pertanyaan-pertanyaan nih Pak yang saya rangkum sendiri. Yang pertama, Bapak kan seorang usahawan. Kalau boleh tahu, nama usaha Bapak itu apa ya? Dan bergerak di bidang apa? Nama usaha saya itu Tailor. Tailor. Mm-mm. Bergerak di bidang apa Pak? Penjahit tailor, Penjahit bukan tailor. konveksi. Oh, bukan konveksi ya. Saya ingin bertanya nih, awal mulai Bapak membangun usaha ini bagaimana perjalanannya ya Pak? Oh, perjalanannya panjang. Oh gitu, boleh diceritain? Saya sedikit? dulu merantau dari Padang tahun 80. Gitu. Jadi saya bekerja sama orang menjahit selama 15 tahun. Nah, setelah saya ngumpulin uang sedikit-sedikit, saya boleh buka usaha sendiri di Senen Blok 3 itu dengan kontrak. Kontrak. Mm, Berarti Bapak ini asli Padang ya Pak? Sumatera Barat, bukan asli lagi Padang, Sumatera Barat. Oh gitu. Rata-rata orang tukang jahit itu banyaknya dari Sumatera Barat. Oh gitu. Sebelumnya, sekarang Bapak ini udah berkeluarga atau masih sendiri Pak? Saya sekarang udah berkeluarga, punya anak 3. Anak 3. Udah ini Yang 2 udah nikah, Hmm. tinggal 1 yang masih sekolah. Oh gitu, baik. Kalau boleh tahu, ini usaha bersama keluarga atau pure usaha Bapak sendiri? Usaha sendiri, Usaha sendiri. usaha sendiri. Kalau boleh tahu, usaha Bapak terletak di mana ya Pak? Usaha terletak di Proyek Senen Blok 3 lantai 1 Hmm, dengan nama Iwan Tailor, yang dekat Hotel HI itu Hotel ya? HI ya. Saya mau nanya tentang modal Bapak nih Pak dalam menjalani usaha ini. Modal pertama, Sebentar, modal awal yang Bapak keluarkan untuk usaha ini kira-kira berapa ya Pak? modal awal lu buat kontrak dulu yang penting itu 20 juta 20 juta itu Ya. per tahun Pak? per tahun ya. Kalau untuk pemasukannya kira-kira nutup gak dengan modal yang Bapak keluarkan? Ya nutup, alhamdulillah nutup. Buat sekarang ini masih nutup gitu. Gitu. Kira-kira pemasukannya per hari berapa ya Pak? Kalau boleh tahu? Kalau Kisaran harga. Kalau tailor tuh kadang-kadang sehari itu nggak ada pemasukan, kadang besok masuknya besar. Jadi nggak tentu gitu. Oh nggak tentu, tapi Nggak kalau tentu. misalkan sehari Tapi buat tiap bulan-bulan itu masih nutup terus itu. Masih nutup. sehari kalau lagi nggak dapat sama sekali besoknya Nol sama dapat. sekali, Kalau kadang sekali dapat Sekali bisa dapat gede. banyak gitu, bisa 1 juta, bisa 2 juta gitu kan. Oh gitu. Apa sih Pak tips Bapak untuk membangun hubungan yang baik dengan customer Bapak nih? Yang penting kita harus jujur. Jujur. Janji itu harus tepat, nggak usah bertele-tele. Oh gitu. Itu yang penting. Tapi Bapak pernah dapat kayak komplain gitu gak Pak dari Nggak ada. customer? Namanya usaha tailor tuh pasti ada yang komplain. Oh, begitu. 1-2 pasti ada yang komplain. Kan orang yang buat menjahit itu kan nggak ada yang ini nggak ada yang jujur, nggak ada yang pasrah gitu. Jadi ada kurang sedikit gitu. Oh gitu. Pinggangnya lah kurang sedikit kan gitu. Kalau tailor Itu dalam maksudnya itu hal yang wajar lah Pak ya. itu wajar. Dalam tailor memang begitu. Ada komplainnya gitu. Oh gitu. Kan Bapak sebagai usahawan nih kan pasti ada untung dan ruginya. Kira-kira Bapak pernah mengalami kerugian gak selama Bapak menjalani usaha ini? Ya pernah dulu waktu COVID-19 itu.
Waktu COVID itu ya Pak. 19 ya. Ke-stop semuanya tuh ya. Itu 2 bulan tuh stop produksi itu, nggak ada sama sekali. Termasuk peresmian itu sebulan tutupnya itu. Tutup sebulan Pak. Sebulan, Berarti ya. itu rata semuanya Pak. Rata tutup. semua di Senen itu tuh. Sebulan Berarti Bapak nggak ada pemasukan waktu nggak itu? pemasukan sama sekali. Hmm. Jadi uang tabungan ya dipakai buat makan sehari-hari. Oh, jadi Bapak terisolasi di Ya, rumah ya Pak. di rumah ya. Terus karyawan-karyawan Bapak gimana tuh Pak? Ya karyawan bapak ya di rumah masing-masing. Tapi gitu. tetap dikasih uang juga. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih, customer Bapak biasanya dari kalangan mana aja ya Pak kalau boleh tahu? Ya dari kalangan umum, ASN, TNI, Polri ada. Kalau biasanya kalangan umum itu dia bikin baju apa aja? Baju PDH, PDH. apa PDH baju itu apa ya biasa. Pak? Pakaian dinas harian Oh gitu. atau baju batik Hmm. atau jas. Kalau Oh, jas TNI juga Polri, Jas juga ada. jas juga ada. TNI Polri itu PDU 1, PDU 4. Sama nih kalau Polri itu banyaknya PDL, PDL itu? pakaian dinas lapangan. Oh, pakai dinas lapangan. Sebelum Bapak buka usaha tailor sendiri, apa sebelumnya Bapak pernah ikut dalam usaha orang lain juga? Pernah ikut sama orang dari 80 sampai 2015 tahun itu ikut orang. Ikut usaha orang Usaha lain itu menjahit orang lain sama orang lain maksudnya gitu. usaha jahit Bisa juga. jahit juga sama orang lain gitu. Oh, Jadi gitu. ngumpulin baru bisa buka usaha sendiri gitu. Kalau boleh tahu kayak range harga kayak PDH-nya, PDL-nya berapaan? Ya tergantung kita sama customernya aja ngomongnya. Mau yang ini, mau yang itu harganya segini. Kalau yang jas minimal harganya 2 juta. Oh, berarti Kalau Bapak PDU harganya 2,5 juta. Kalau PDA 700, ada yang 900, ada yang lebih murah lagi 600. berarti kayak tergantung Tergantung bahan gitu. bahannya gitu. Berarti Bapak di toko juga nyediain kalau ada customer datang mau bikin PDH kayak gitu, nyediain referensi bahan-bahan. Ada banyak itu macam-macam, ada yang wall, ada yang biasa, ada yang drill, ada yang bahan baju yang toyobo segala macam. Tapi Bapak kalau di toko itu suka dapat customer yang kayak suka nanya-nanya doang gitu nggak, Pak? Ada banyak itu, kadang Ada. nanya-nanya doang, masa 5 menit, 10 menit terjalan. Oh gitu. Kalau untuk jam operasionalnya hari apa aja bukanya toko Bapak? Kalau bukanya tiap hari, minggu juga buka. Tiap hari. Kalau hari biasa bukanya jam 9 sampai jam 5. Kalau hari Minggu bukanya jam 10 sampai jam 4. Oh gitu. Kalau untuk kayak membangun usaha tailor kayak gini susah gak sih Pak menurut Bapak, Pak? Apa Iya. harus ada skill dari kita? Ya harus ada skill, kalau nggak ada langganan nggak bisa buka tailor. Oh, harus ada Kalau relasi juga ya. ada relasi, nah baru bisa buka, bisa usaha. Niat gitu. juga ya Pak. Niat. Niat juga harus itu. Kalau nggak ada relasi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oh gitu. Bapak punya karyawan atau mengurusi usaha ini sendiri ya? Punya karyawan 3. Gitu. Berarti Ada yang kalau tukang serika, ada yang tukang som, ada yang tukang jahit. Oh, gitu. Berarti kalau lagi kayak ada borongan gitu, Bapak kasih ke karyawan. Kalau ada borongan kita rekrut pemain tukang jahit lain gitu. Kalau banyak borongannya. Oh gitu. Oh, Dulu kalau apa ya tahu? Oke, kita lanjut Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir, kalau tailor itu tentang urusan harga apa beda dengan konveksi ya Pak? jauh beda. Kalau konveksi dia per ribuan itu. Kalau konveksi persatuan. Maksudnya? Persatuan per helai. Kalau konveksi paling 100, 200 gitu kan. Kalau tailor? Kalau saya per biji, per helai, per 1 stel, per 2 stel gitu. Untuk kualitas pasti Waktu lebih itu bagus. jauh untuk- beda dengan konveksi siang malam. Lebih bagus tailor. Ya? Tailor ya, soalnya tailor itu diukur. Orang yang datang tuh diukur. Kalau konveksi orangnya gak diukur. Dia sistemnya letter aja. SML gitu.
double gitu. L. Oke, baik. Terima kasih Pak atas sharing pengalamannya ya Pak. Iya. Maaf mengganggu waktunya. Iya. Terima kasih juga udah mau diwawancara oleh saya. Iya. Semoga usaha Bapak semakin lancar. Amin, amin, lancar. Amin.